Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar Anda teman-teman di malam hari ini? Sehat semua? Sehat ya? Mudah-mudahan di malam hari ini saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman mungkin bertanya, kok malam ini Nurani hadir? Bukannya hari Sabtu malam atau malam Ahad? Iya teman-teman, sebenarnya memang harusnya jadwalnya malam Ahad teman-teman, karena namun karena setiap malam Ahad saya ada agenda, ada halangan selalu teman-teman, makanya selagi punya waktu saya adakan programnya. Nah, kisah Prahara dalam rumah tangga ini semalam sudah tayang di YouTube, tetapi qadarullah ternyata YouTube tuh butuh jaringan yang stabil, yang maksimal untuk menjalankan live streamingnya. Qadarullah di rumah ini IndiHome-nya internetnya kurang bersahabat, sehingga semalam banyak sekali pendengar yang komplain, katanya suaranya putus-putus, nggak jelas apa kisahnya dan segala macam tuh, sehingga saya berinisiatif untuk ulang di malam hari ini. Oke. Baik, saya akan bacakan dulu komentar-komentar teman-teman semua ya, sebelum saya Baik, saya akan bacakan dulu. Iya. Dari Ukti Ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu Zaid menandai, kemudian Alam Latahzan juga menandai seseorang. Backsoundnya Ahi Ustadz bagus sekali. Ya, mungkin ini sudah pernah saya jelaskan. Ya Ahi ini memang sudah menjadi ciri khas program Nurani selama 10 tahunan belakangan. Tapi karena saya sudah main di YouTube sekarang, ini nasyid Ya Akhi ini sudah nggak bisa lagi dipakai kalau di YouTube ya. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan untuk main di YouTube misalnya, maka kita kudu menyeleksi nasyid-nasyid yang menjadi background. Kalau ada nasyid-nasyid yang copyright, yang punya hak cipta, itu dilarang masuk di YouTube teman-teman, akan ditegur atau kena take down ya. Jadi untuk cari amannya kita cari-cari nasyid yang tidak berhak cipta teman-teman, atau dari yang punya nasyidnya tidak melarang kita untuk menggunakan background itu. Nah Ya Akhi Yaman Yaro ini terlarang di channel YouTube. Makanya karena saya sudah main di YouTube, jadi saya tidak bisa lagi pakai background Ya Akhi. Segitu aja ya untuk penjelasannya. Ustazah Sri Mohi Gorontalo menyimak, katanya Al-Mahid Al-Hamid, semoga dipermudahkan semuanya Ustadz. Barakallahu fikum. Syukran ya, amin. Bantai yang menyimak Alam Latahzan. Baik, penasaran kan teman-teman? Karena semalam juga untuk teman-teman yang sudah main di channel YouTube, sudah ikut meluangkan waktu untuk mendengarkan kisahnya, qadarullah harus kecewa, dan untuk mengobati kekecewaan itu saya hadir kembali di channel Facebook saya. Oke. Baik, seperti apa Prahara rumah tangga dari Amira? Ini teman-teman kualitasnya agak gimana gitu ya. Iya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan. Dan komentar-komentar dari teman-teman semua silakan tetap diupdate di kolom komentar, saya akan bacakan. Muhammad Hulaimi Halabi dari Lombok menyimak. Siti Nur Yasaroh Palopo nyimak, Masya Allah. Dia Wandira, Assalamualaikum Ustadz, Bogor menyimak, Masya Allah. Pokoknya saya doain teman-teman semua di malam hari ini sehat semua tanpa terkecuali ya. Baik, seperti apa Amirah menceritakan tentang prahara rumah tangganya, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari prahara-prahara rumah tangga yang akan menguji pernikahan kita semua. Baik, langsung saja kita simak bersama prahara rumah tangga dari Amira di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nurani yang budiman, apa kabar pernikahan kalian hari ini? Semoga saja senantiasa langgeng hingga surga ditapaki bersama pasangan halal kita. Jangan sampai sesal yang aku rasakan saat ini
akan menjadi penyesalan yang akan kalian rasakan juga. Pendengar, namaku Amira. Aku adalah seorang gadis yang alhamdulillah terlahir dari keluarga yang serba ada. Sedari kecil, apa yang aku mau selalu aku dapatkan. Tidak hanya soal kasih sayang, tetapi juga materi. Begitu juga soal pendidikan. Kedua orang tuaku selalu memilihkan sekolah-sekolah unggulan untukku. Meskipun sebenarnya menurutku, sekolah tuh gak perlu harus dibeda-bedain. Hingga aku tumbuh menjadi gadis remaja, perlakuan seperti itu masih aku dapatkan. Tetapi tidak untuk masalah agama. Jujur, keluargaku sangat jauh dari kehidupan religius. Gak pernah ada ritual-ritual ibadah di dalam rumah, semisal sholat, puasa, dan lain-lain. Ayah saja hanya kadang saja sholat Jumat, kadang juga enggak. Demikian pula dengan puasa Ramadan. Kadang kami hanya puasa sebisa saja. Begitulah potret keluargaku. Jujur, soal jodoh, orang tuaku tidak terlalu ikut campur lebih dalam. Karena mereka tahu, akulah yang kedepannya akan menjalani hidup rumah tangga itu. Olehnya, dengan siapapun nanti aku akan menambatkan hatiku, maka mereka akan menerima saja. Yang penting tetap memperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya. Dan aku yakin, Mas Khalid adalah lelaki yang tepat untuk kujadikan sebagai imamku kelak. Pendengar yang budiman, berbagai cara dan usaha aku upayakan untuk mendekati Mas Khalid. Namun, selalu saja gagal. Hingga akhirnya aku minta dicumlangi oleh salah seorang teman sekelas kami yang juga sangat akrab dengan Mas Khalid. Pak Zainal namanya. Melalui Pak Zainal lah, aku langsung mengungkapkan secara to the point bahwa aku memiliki rasa pada Mas Khalid, dengan berharap rasa itu juga akan beroleh balasan dari beliau. Mas Khalid adalah teman sebangku kuliahku di pasca sarjana, pendengar yang budiman. Hingga akhirnya, ketika waktu membawaku tumbuh menjadi dewasa dan berhasil menamatkan pendidikan S1ku di usia 23 tahun. Oleh ayah dan ibu, aku diminta untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di sebuah fakultas pasca sarjana di Jakarta. Disinilah awal aku berkenalan dengan seorang pemuda gagah, bersahaja, Khalid namanya. Tidak hanya tampan dan cerdas, Khalid juga sangat smart dan taat dalam beribadah. Awalnya aku mengira ia sudah berkeluarga, karena tampang bersahaja seperti dia mustahil kalau belum ketemu jodoh. Pendengar yang budiman, rasa penasaran itu semakin memuncak kala melihat gelagat beliau yang cool banget dan tidak terlalu berbaur dengan para wanita. Beliau juga terlihat sangat bersih. Pokoknya, Khalid adalah tipe aku banget. Akhirnya di sela-sela kesenggangan waktu, aku selalu mencari-cari alasan untuk dekat dengan beliau, menggali dan mencari tahu siapa beliau sebenarnya, latar belakang keluarganya, dan semua tentangnya. Dan usahaku tersebut tidak sia-sia. Pria yang bernama Khalid tersebut ternyata adalah anak sulung dari keluarga pensiunan polisi dan ibunya seorang pensiunan guru SMP di Surabaya. Yang ku tahu, Mas Khalid juga sangat aktif di lembaga dakwah kampus, meski ia sudah menempuh pendidikan S2. Yang membuatku semakin kagum lagi adalah ternyata dalam keluarganya, ia adalah anak yang paling dihormati, karena beliaulah yang mendakwai keluarga dan adik-adiknya hingga begitu sangat kental nilai-nilai agamanya. Pendengar yang beriman, jujur, soal jodoh, orang tuaku tidak terlalu bercampur dalam masalah itu, karena mereka tahu akulah yang kedepannya akan menjalani hidup rumah tangga itu. Berbagai cara dan usaha aku upayakan untuk mendekati Mas Khalid,
namun selalu saja gagal. Hingga akhirnya aku minta dicombelangi oleh salah seorang teman sekelas kami yang juga sahabat akrab Mas Khalid. Pak Zainal namanya. Melalui Pak Zainal aku langsung mengungkapkan secara to the point bahwa aku memiliki rasa pada Mas Khalid dan berharap rasa itu juga akan beroleh balasan dari beliau. Aku gak merasa malu memulai segalanya daripada nanti batinku tersiksa. Awalnya semua tidak terlalu mendapat respon baik dari Mas Khalid. Beliau selalu dingin, bahkan beliau sangat menghindar bila bertemu denganku. Hingga suatu pagi, saat menunggu dosen ke kelas, aku benar-benar menyempatkan dan memberanikan diriku menemui Mas Khalid secara langsung. Meski awalnya beliau sangat kikuk. Assalamualaikum Mas. Maaf ganggu sebentar. Bisa kan? Ujarku pelan. Waalaikumsalam. Iya gak apa-apa. Ada apa ya? Sebaiknya Mbak to the point aja deh ya. Gak enak sama orang. Jawab Mas Khalid gugup dan menunduk. Mas Khalid ini kenapa sih? Kok kayak gak menghargai aku banget? Emang kenapa dengan orang-orang? Kan kita gak ngapa-ngapain Mas. Lagian kita kan di tempat umum, terbuka lagi. Gak usah berlebihan deh Mas. Ujarku mendadak sinis. Maaf Mbak. Justru dengan begitu saya menghargai Mbak. Karena kita bukan mahram. Jadi kalau gak ada keperluan mendesak, sebaiknya kita gak usah berkomunikasi. Maaf ya. Jawab Mas Khalid masih dengan menundukkan pandangannya. Gak usah berlebihan deh Mas. Saya juga tahu kok mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau menghargai wanita gak segitunya juga kali. Oh ya Mas, tolong jangan panggil aku Mbak dong. Panggil aja namaku, Amira. Jawabku menjelaskan. Iya Mbak. Amira. Ngomong-ngomong Amira mau ngomong apa sih? Apa soal mata kuliah? Jawab Mas Khalid singkat. Bukan soal mata kuliah Mas, tapi ini soal perasaanku. Apa Pak Zainal sudah pernah singgung masalah ini ke Mas Khalid? Ujarku tanpa malu-malu lagi. Oh soal itu. Saya butuh waktu untuk berpikir Mbak. Maksud saya Amira. Karena persoalan pernikahan bukannya persoalan sederhana. Apalagi kita tidak saling kenal. Jawab Mas Khalid masih menunduk. Justru itu Mas. Aku mau kita saling kenal gitu, ya. Maksud aku, apa nggak bisa kita berteman dekat dulu? Atau kalau Mas nggak keberatan, lebih dari teman juga nggak apa-apa Mas. Jawabku sambil mencermati wajahnya yang gagah dan bersahaja itu. Meski dalam keadaan menunduk, kumisnya yang tipis banget dengan jenggot agak lebat di dagunya. Wah, bikin aku semakin jatuh hati nih padanya. Maaf Amira, bukannya sok jual mahal, tapi saya nggak mau ada hubungan apapun selain hubungan pernikahan. Saya nggak mau menimbun dosa dengan menjalani sebuah hubungan tanpa ikatan nikah. Jawab Mas Khalid masih dengan wajahnya memerah dan menunduk. Nah, itu lebih baik Mas. Aku setuju-setuju aja kalau kita langsung nikah. Gimana? Aku siap kok jadi pendamping hidup Mas Khalid. Dan mohon maaf sebelumnya ya. Jujur aku sudah mengetahui sedikit banyak tentang Mas Khalid lewat orang-orang terdekat aku. Dan aku yakin kok Mas Khalid bisa ngebahagiain aku dan bisa menjadi imam yang baik buat aku nanti. Ujarku masih dengan lugas tanpa merasa malu. Sekali lagi prinsipku adalah jujur. Jujur itu lebih baik daripada kita tersiksa. Maaf Amira, sepertinya ini terlalu buru-buru. Saya harus musyawarahkan dulu dengan keluarga saya. Kalau mereka memberi lampu hijau, insya Allah nanti saya kabari. Dan mohon maaf, setelah ini mohon jangan ada komunikasi di antara kita. Kalau ada keperluan berkomunikasi aja dengan adik perempuan saya. Ntar saya kasih nomor handphonenya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ujar Mas Khalid sambil berlalu. Mas, tunggu dulu dong. Aku belum selesai ngomong.
Teriakku namun tidak digubris oleh Mas Khalid. Diperlakukan seperti itu aku semakin penasaran banget padanya. Masya Allah. Semoga perasaanku gak bertepuk sebelah tangan. Pendengar Nurani Budiman, semula ku pikir perjuanganku sia-sia. Namun akhirnya apa yang aku impikan selama ini akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah tempo hari aku ngasih nomor handphoneku pada Mas Khalid, dan Mas Khalid juga ngasih nomor handphone adik perempuannya padaku. Akhirnya 2 bulan penantian itu, aku dihubungi oleh adik perempuannya Mas Khalid. Katanya mereka sekeluarga mau silaturahim ke rumahku untuk bertemu dengan ayah dan ibuku. Ya Allah, apakah ini benar-benar nyata? Terasa bagai mimpi. Sebab aku sendiri hampir saja menyerah memperjuangkan perasaan kepada Mas Khalid, dan ternyata disambut baik oleh keluarga mereka. Akhirnya aku pun memberitahu kepada kedua orang tuaku tentang berita gembira sekaligus berita mendadak tersebut. Namun seperti yang aku sampaikan di awal, bahwa orang tuaku menyerahkan sepenuhnya pilihannya pada diriku. Meski sedang kuliah, namun mereka percaya aku mampu menyelesaikan kuliahku. Dan rencana kedatangan keluarga Mas Khalid pun bukan isapan jempol semata. Mas Khalid datang ke rumahku secara gentle bersama ayah dan ibunya serta adik-adiknya. Awalnya aku mengira hanya mau ta'aruf, tetapi ternyata mereka langsung menyampaikan maksud mereka untuk melamarku menikah dengan putra mereka yang tak lain adalah Mas Khalid. Ya Allah, alangkah bahagianya aku, karena lelaki idaman itu kini benar-benar memberi kejutan dan datang langsung melamarku. Tidak hanya aku, kedua orang tuaku pun kaget dengan semua itu. Tapi Mas Khalid dengan bahasanya yang santun dan retorika yang sangat berbobot akhirnya mampu meluluhkan hati kedua orang tuaku. Dan saat itulah dibahas segalanya, mulai dari persiapan-persiapan hingga prosesi akad nikah yang oleh keluarganya Mas Khalid diminta digelar secara syar'i. Meski agak berat, lagi-lagi lelaki bersahaja itu mampu meluluhkan hati kedua orang tuaku, dan mereka menuruti saja semua kemauan Mas Khalid dan keluarganya. Terlihat jelas pula, kedua orang tuaku hanya dalam sekali bertemu dengan Mas Khalid dan keluarganya, mereka langsung senang dan merasa bahagia. Karena keluarga kami yang memang jauh dari agama itu, ternyata didatangi dan akan berbesan dengan keluarga yang religius. Pendengar Nurani yang beriman, alhamdulillah, semua proses menuju pernikahan hingga hari H itu berjalan sesuai dengan harapan kami bersama. Semua dimudahkan oleh Allah. Tidak hanya keluarga besar yang hadir memberi doa restu, tetapi juga teman-teman kampus dan beberapa orang dosen turut hadir memberikan doa restu dari pernikahan kami. Aku sangat bersyukur kala itu, karena bisa bersuamikan seorang lelaki idaman hati. Ternyata tidak sia-sia perjuanganku mendapatkan cinta dari Mas Khalid. Alhamdulillah, beliau juga Masya Allah romantis banget. Meski kami tidak pernah saling kenal sebelumnya, namun Mas Khalid sangat baik dalam memperlakukan aku dan keluargaku. Selain sama-sama kuliah S2 di kampus yang sama, namun pada hari-hari tertentu kami dipisahkan dengan tempat kerja yang berbeda. Karena Mas Khalid seorang pengajar di sebuah madrasah aliyah, sementara aku bekerja sebagai teller di sebuah bank syariah. Sehingganya pasca cuti bulan madu, kami kembali dengan aktivitas rutin kami sehari-hari. Sungguh, aku merasa sangat bersyukur banget, karena Mas Khalid sayang banget pada aku. Dia sangat cerdas, membuatku semakin jatuh cinta padanya setiap hari. Bahkan kadang membuat aku yang biasanya sehabis kerja masih singgah-singgah di rumah teman, namun setelah menikah dengannya, rasanya pengen banget berada selalu di sisi beliau. Hari-hari pasca menikah pun beliau manfaatkan untuk pelan-pelan mendakwai aku dan keluargaku. Karena untuk sementara, kami masih tinggal di rumah orang tuaku, karena tidak terlalu jauh dari kampus kami kuliah dan kantor tempat kami bekerja, ketimbang rumah orang tuanya. Tapi setiap akhir pekan, Mas Khalid selalu mengajak aku silaturahim, bahkan nginap di rumah orang tuanya di kampung. Subhanallah. Pendengar Nurani yang beriman,
Waktu terus bergulir dan terus membawa perjalanan rumah tangga kami hingga memasuki 8 bulan pernikahan. Kami belum juga dianugerahi momongan. Padahal Mas Khalid beberapa kali sempat menyinggung masalah tersebut. Namun alhamdulillah, beliau tidak pernah memprotes. Hanya saja, Mas Khalid mempertanyakan tentang rutinitasku yang sangat padat di luar rumah. Dek, Mas mau nanya, apa kau tidak merasa letih dengan aktivitasmu setiap hari? Kalau kau capek, kau resign aja. Biar Mas aja yang fokus cari nafkah, ya. Ujar Mas Khalid dengan lembut. Enggak kok Mas, insya Allah aku masih sanggup kok. Lagian kita juga butuh dana besar untuk masa depan. Harus beli rumah, kendaraan dan lain-lain. Masa numpang terus di rumah orang tua? Kalau semua aku serahkan pada Mas, pasti Mas akan kewalahan. Jawabku simpel. Yakin kamu, Dek? Mas gak tega lihat kamu setiap hari kecapean habis pulang dari kerja. Jawab Mas Khalid singkat. Gak apa-apa kok Mas, aku masih sanggup kok. Jawabku menimpali. Pendengar yang beriman, alhamdulillah, rumah tanggaku berjalan dengan baik. Mas Khalid juga tidak terlalu banyak protes. Hingga akhirnya dengan perjuangan yang cukup besar, kami berdua berhasil menyelesaikan studi S2 kami. Dan setelahnya aku mendapatkan promosi naik jabatan di kantor. Hal itu membuatku bahagia. Namun juga membuat aku semakin disibukkan dengan banyak amanah. Alhamdulillah, dengan kerja keras yang cukup, aku bisa membeli sebuah rumah sederhana untuk kami tempati bersama. Dengan izin dari orang tua kami masing-masing, akhirnya kami menempati rumah baru kami. Tetapi kulihat semenjak menempati rumah baru itu, Mas Khalid kurasa semakin berubah. Apalagi setelah pernikahan kami memasuki tahun kedua. Seolah-olah Mas Khalid tidak terlalu suka dengan kegiatanku di kantor yang terlalu padat. Dan akhirnya mungkin karena gak bisa menahan rasa yang terpendam di dalam hatinya, Mas Khalid akhirnya menyampaikan kegodaan hatinya padaku. Maaf Dek, bisa Mas bicara denganmu? Tanya Mas Khalid. Soal apa Mas? Jawabku santai di sela-sela waktu santaiku dengan Mas Khalid di suatu malam habis sholat Isya. Dek, apa kau tidak merindukan hadirnya buah hati? Mas rindu banget Dek, ingin banget punya anak. Ujarnya pelan sambil menatapku. Maksudnya? Kok Mas bertanya begitu padaku? Bukankah Mas orang yang faham agama? Anak itu rezeki Mas. Kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah. Dan setelahnya, ya sedikasihnya aja. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya harus bersabar. Apa Mas kira aku enggak pengen? Jawabku ketus agak tersinggung. Maaf Dek, bukan begitu maksudnya Mas. Tapi apa tidak sebaiknya kau kurangi aktivitasmu di luar rumah? Biar Mas aja yang kerja. Kita juga harus memperhatikan kualitas hubungan kita. Karena jika setiap hari kau sibuk di kantor, terus pulangnya kecapean dan tidak menyiapkan waktu buat Mas, bagaimana bisa kita punya anak? Kau ngerti kan maksudnya Mas? Ujar Mas Khalid. Maksud Mas, kualitas hubungan intim? Mas kan tahu, aku tuh kerja di luar Mas. Aku kerja buat kita. Kalau ngarep penghasilan dari Mas, gak cukup. Kebutuhan hidup ini serba mahal. Selama ini juga aku gak pernah nuntut apa-apa dari Mas untuk membiayai kebutuhanku. Bahkan apapun keperluanku, selalu aku penuhi sendiri. Kalau aku berhenti kerja, apa Mas mampu memenuhi kebutuhan aku? Lipstik aja, Mas gak pernah beliin. Kalau kita belum dikaruniai anak Mas, itu namanya takdir. Gak bisa Mas nyalahin aku. Jawabku dengan nada yang mulai meninggi. Maaf Dek, Mas tahu
gaji Mas tidak terlalu besar. Dan mungkin kau ada benarnya. Tetapi, andai saja kau mau bersedia hidup sederhana dengan Mas, dan gak terlalu terpengaruh dengan gaya hidup teman-temanmu di kantor, insya Allah mungkin gaji Mas akan cukup buat kita. Jawab Mas Khalid lagi. Mas, coba kau lihat faktanya. Rumah yang kita tempati ini siapa yang beli? Aku kan? Itu aku yang beli, Mas, bukan kamu. Mana mungkin kau bisa beli rumah buat aku? Ngarep. Mustahil bisa punya rumah. Guru Ali aja belagu. Kalau Mas mau aku berhenti kerja, coba Mas cari kerja yang bener dong. Pendidikan Mas kan tinggi. Masa S2 mau-maunya aja jadi guru doang? Kerja di bank kek, kerja di perusahaan kek. Kalau udah bisa punya penghasilan melebihi penghasilanku, baru ngomong kayak gitu. Ujarku sambil meninggalkan Mas Khalid di atas ranjang. Kau mau kemana, Dek? Mas masih belum selesai ngomong nih. Jawab Mas Khalid. Aku mau tidur di kamar sebelah. Capek. Gak usah ganggu-ganggu aku lagi. Ujarku dengan ketus sambil terus berlalu. Dengan nurani yang baik, protes serupa ternyata tidak pernah berhenti dari Mas Khalid. Ia selalu meminta aku berhenti kerja dan fokus di rumah menjadi ibu rumah tangga. Dan itu yang membuat aku sebel padanya. Sehingganya kadang jika sudah di rumah, aku selalu duluan masuk kamar dan tidur. Ada kalanya aku memilih tidur di kamar depan agar tidak mendengar ocehannya itu. Hingga suatu pagi saat mau berangkat ke kantor, aku mendapati Mas Khalid masih di dalam kamarnya. Karena memang akhir-akhir ini kami sering terpisah di tempat tidurnya. Dan saat itu aku tidak menggubrisnya dan langsung berangkat kerja. Kulalui aktivitas hari itu dengan biasa-biasa saja. Hingga begitu pulang ke rumah di sore harinya, aku masih mendapati Mas Khalid terbaring di dalam kamar. Saat aku dekati, aku cukup terkejut. Ya Allah, Mas Khalid ternyata sakit. Badannya panas banget, matanya memerah, dan wajahnya sangat pucat. Ya Allah, Mas, kenapa Mas gak bilang ke aku kalau Mas tuh sakit? Jadi aku bisa telepon adikmu untuk bawa Mas ke dokter? Ujarku merasa bersalah. Aku gak apa-apa, Dek. Gak usah cemasin aku. Gak usah peduli pada Mas. Ya, insya Allah sembuh juga. Jawab Mas Khalid dengan nada sangat pelan dan masih memejamkan matanya. Jadi, maksudnya Mas mau menghukum aku dengan cara seperti ini agar aku merasa bersalah? Mas ini kenapa sih? Gak mau ngerti aku banget? Ujarku dengan rasa kesal. Dek, kenapa kau berkata begitu? Kenapa kau jadi berpikir ke arah sana? Kita ini serumah, Dek. Mana bisa kau sebagai seorang istri tidak tahu kalau aku sedang sakit? Aku ini suamimu, Dek. Andai saja kau selalu tidur menemani Mas, tentu kau akan tahu kondisi Mas. Tapi kau selalu tidur menyendiri di kamar sebelah dengan alasan capek dan tidak mau diganggu. Kau juga tidak pernah bertanya pada Mas. Lagian hari ini juga Mas menghubungimu beberapa kali, tapi kau tidak pernah menggubrisnya. Ujar Mas Khalid masih dengan nada pelan. Dengan bergegas aku mendekati tas kantorku dan mengambil handphone. Memang kudapati 8 kali panggilan tak terjawab dari nomornya Mas Khalid. Ya Allah, maafkan aku, Mas. Aku ujarku terbata. Gak usah meminta maaf. Lagian kau juga kerja untuk kita kan? Gajimu juga lebih gede dari kita. Jadi, Mas bisa buat apa? Oh ya, Dek. Insya Allah besok Mas izin pulang dulu ke rumah orang tua Mas. Mas rindu pada mereka. Mas mau istirahat di sana. Biasanya kalau sakit begini, ibu sangat telaten merawat Mas. Ujar Mas Khalid yang kurasakan sangat getir. Apa? Mas mau ke rumah ayah di kampung?
Mas mau ceritain ke mereka kalau aku nggak becus jadi istri? Keterlaluan banget nih Mas, ujarku. Dek, kenapa sih kau selalu berprasangka buruk pada Mas? Aku ini suamimu dan saat ini sedang sakit. Mas butuh dirawat dengan baik, diperhatikan, dimasakin masakan kesukaan Mas. Mas gak akan bilang ke orang tua Mas tentang pekerjaanmu yang sibuk. Mereka akan ngerti kok. Justru mereka akan senang jika Mas tinggal beberapa hari di sana. Dengan begitu, kau bisa lega dan fokus dengan kerjamu, ujar Mas Holid dengan nada yang kurang ku mengerti apa maknanya. Tapi Mas, kan aku gak enak sama mereka. Apa kata mereka nanti? Jawabku. Kau ini gimana sih? Kau sibuk dengan kerjaanmu. Malam kau tidak mau diganggu. Katamu kerjaan gak bisa ditinggalkan. Katamu gajimu lebih besar dari Mas. Terus untuk semua itu kamu mengabaikan Mas di rumah yang sedang sakit? Apakah selama ini kau pernah bertanya, apakah Mas sudah makan atau belum? Bahkan hari ini pun saat kau meninggalkan Mas harian sakit, kau tidak bertanya, apakah Mas sudah makan atau belum? Ujar Mas Holid yang begitu mengejutkan hatiku. Maaf Mas. Terus, sekarang Mas sudah makan? Tanya aku merasa bersalah. Kau ini aneh deh. Apakah kau merasa sudah memasak untuk Mas hari ini, sehingga bertanya begitu? Jawab Mas Holid yang kurasakan sangat getir di hatiku. Aku semakin merasa bersalah padanya. Mas ini kenapa sih? Sepertinya sangat menyudutkan aku gitu. Mas gak suka sama aku? Tanyaku menimpali. Gak kenapa-kenapa deh. Kalau dinasihati juga pasti kau gak terima kan? Bukankah selama ini kau tidak pernah lagi tidur dengan Mas karena gak suka Mas selalu menasihatimu soal hak dan kewajibanmu sebagai seorang istri? Jujur deh. Jujur dari dalam hati Mas yang paling dalam. Dulu, sebelum kita menikah, Mas begitu mendambakan sebuah keluarga yang bahagia. Mas begitu mendambakan seorang istri yang sadar akan hak dan kewajibannya kepada suaminya. Dan Mas begitu mendambakan seorang istri yang mau menerima Mas apa adanya. Bagi Mas, hidup sederhana itu jauh lebih baik, tapi bahagia bersama keluarga, daripada bergelimang harta dan kemewahan, tetapi ada pihak-pihak yang tersakiti dan terabaikan. Ujar Mas Holid dengan nada masih pelan, namun sangat menohok perasaanku. Jadi Mas merasa terabaikan? Mas merasa tersakiti gitu? Hah? Aku ini kerja Mas, kerja untuk kita. Mas, aku harap buang jauh-jauh perasaanmu itu. Mas harusnya senang dong. Jarang ada istri yang mau bekerja membantu perekonomian keluarga. Jawabku memprotes. Dek, sekarang Mas mau bertanya. Jika setiap hari Mas ke tempat kerja nggak sarapan, pulang kerja juga nggak ada makanan yang tersedia, nggak ada istri yang menyambut Mas dengan senyuman saat Mas pulang, begitu menjelang malam, Mas harus tidur sendirian. Apa kau anggap itu wajar? Hah? Coba jawab dengan jujur. Apa itu wajar? Jujur deh, ingin sekali Mas menyampaikan hal ini padamu. Tapi kau selalu salah faham dengan Mas. Sekarang Mas mau bertanya padamu, dan kau harus jawab dengan jujur. Jika Mas melakukan hal sebaliknya padamu, apa kau akan menerimanya? Hah? Coba jawab. Ujar Mas Holid dengan nada yang sedikit mengeras, dan aku terdiam, hanya bisa menelan ludahku. Jadi, Mas mau aku gimana? Hah? Tanyaku. Mas hanya ingin kau jadi istri yang baik, berbakti pada Mas. Mas mohon kepadamu, Dek.
Beri Mas kesempatan untuk jadi imam yang baik buatmu. Beri Mas kesempatan untuk bekerja keras menafkahimu, agar kau bisa fokus mengurus Mas dan mulai memprogram kehamilan untuk calon anak kita, Dek. Pernikahan kita sudah hampir 3 tahunan, dan kita masih begini-begini saja. Allah tuh akan kasih kita momongan, andai saja kita mau berusaha. Jawab Mas Khalid. Tapi aku belum siap melepaskan pekerjaanku, Mas. Pekerjaan ini susah banget aku dapatkan. Dan sekarang posisiku di kantor udah naik level, Mas. Masa aku harus lepas gitu aja? Jawabku. Ya udah. Kalau gitu, Mas mau sampaikan sesuatu padamu. Mas mau meminta sesuatu. Permintaan ini sangat sederhana. Jawab Mas Khalid singkat yang membuatku terdiam. Permintaan apa, Mas? Kalau bisa aku kabulkan, ya aku kabulkan. Kalau kau dengan pendirianmu dan kau selalu dengan kesalahpahamanmu pada Mas, maka Mas meminta padamu, izinkan Mas untuk menikah lagi. Jawab Mas Khalid singkat yang membuatku tersontak kaget dan langsung berdiri. Mas, ini apa-apaan sih? Aneh deh. Bukannya bersyukur dapat istri yang punya rasa tanggung jawab kepada perekonomian keluarga? Gak bersyukur banget. Jawabku naik pitam. Iya, kau memang sangat perhatian pada perekonomian keluarga kita, Dek. Tetapi sayang, kau mengabaikan Mas sebagai suamimu. Bagaimana bisa kau selalu lari dari tanggung jawabmu sebagai seorang istri hanya dengan alasan ekonomi itu? Apakah dengan berhenti bekerja kau akan kelaparan? Apakah gaji Mas tidak cukup untuk menghidupimu? Jika malam tiba, kau biarkan Mas kedinginan tidur sendiri hanya dengan alasan kau lelah seharian bekerja. Jadi bila kau tidak mampu memenuhi kewajibanmu sebagai seorang istri, maka Mas minta izin padamu untuk menikah lagi. Dan terserah kamu. Terserah kamu mau seharian di kantor gak apa-apa, mau promosi jabatan juga gak apa-apa. Mas hanya ingin kebahagiaan dari seorang istri. Itu aja. Jawab Mas Khalid yang semakin membuatku emosi. Oh, jadi begitu ceritanya. Sekarang aku mau tanya ke Mas. Aku siap berhenti kerja, tetapi Mas harus nyari kerja lagi yang penghasilannya harus lebih dari aku. Jika Mas bisa mengabulkannya, maka dengan senang hati aku siap resign dari kerjaanku. Ujarku tidak mau kalah. Dek, permintaanmu ini terlalu muluk-muluk, terlalu berlebihan, dan gak beralasan. Kau mengukur kebahagiaan dengan materi. Sekarang begini, jika kau tidak siap dengan segala kewajiban dan konsekuensimu sebagai seorang istri, dan tidak mengizinkan Mas untuk menikah lagi, ya, apa boleh buat? Mas hanya meminta hal yang paling ringan saja darimu. Izinkan Mas selingkuh. Kau mau Mas selingkuh? Kali aja ada wanita yang bersedia Mas selingkuhi dan mampu memberi kebahagiaan yang tidak bisa kau berikan pada Mas. Mas ingin keturunan, Dek. Mas ingin kebahagiaan yang tidak bisa kau berikan. Dan sayang sekali, hingga hari ini Mas tidak mendapatkan hal itu darimu. Ini terakhir kali Mas menyampaikan hal ini padamu, Dek. Setelah ini, terserah kamu. Kau berhak menentukan sikapmu sendiri. Dan kau juga jangan menyesali keputusan akhir yang akan Mas tempuh. Karena bagi Mas, sebenarnya meminta izin padamu untuk menikah lagi ini tidak penting. Tetapi karena Mas menghargai kamu sebagai seorang istri, maka Mas meminta izin. Karena untuk menikah lagi, seorang lelaki tidak butuh izin dari istrinya. Ujar Mas Khalid sambil bangkit dari tempat tidurnya dan beranjak keluar kamar. Sementara aku masih terpaku dalam diam kala itu. Sebuah permintaan yang cukup berat, tapi aku juga gak bisa melepaskan pekerjaanku. Ya Allah, apa yang harus hamba tempuh? Pendengaran yang beriman. Hari-hari setelah pertengkaran itu justru semakin membuat hubungan kami lebih tidak harmonis. Entahlah,
Karena biasanya setiap pulang kerja, Mas Khalid sudah ada di rumah dan sudah memasak untuk kami. Tetapi akhir-akhir ini semakin pulang telat. Kadang ia tidur duluan atau malah tidur di sofa. Ya Allah, ada apa ini? Yang membuatku semakin aneh juga. Mas Khalid yang gak biasa memakai parfum, akhir-akhir ini selalu wangi dan rapi. Apakah Mas Khalid benar-benar melakukan apa yang pernah ia katakan dulu? Apakah ia selingkuh beneran? Gak mungkin. Mas Khalid kan paham agama dan tahu hukum selingkuh. Atau apakah dia sedang PDKT dengan calon istrinya? Atau dia hanya membalas perilakuku selama ini? Hingga suatu pagi, Mas, apa-apaan kau ini? Kenapa selalu pulang telat? Tidur selalu memisah dariku. Kadang tidur di sofa. Suka pakai minyak wangi juga. Apakah Mas selingkuh? Tanyaku. Apa pedulimu? Apakah kau masih merasa berhak bertanya begitu pada Mas? Ingat deh, Mas tidak pernah main-main dengan ucapan Mas. Ambil saja hikmah dari peristiwa yang terjadi di antara kita. Ujar Mas Khalid. Apa maksud Mas? Mas selingkuh beneran? Ayo ngaku. Tanyaku serius. Enggak. Aku enggak selingkuh. Tapi saat ini Mas sedang meminta bantuan seorang teman untuk pengurusan pernikahan Mas. Ya, insya Allah masing-masing kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Kau bisa dapat kesuksesan kerja yang kau banggakan itu, dan Mas bisa mendapatkan kebahagiaan dari wanita lain yang akan segera Mas nikahi. Semoga kamu memahaminya. Jawab Mas Khalid. Enggak bisa. Mas gak bisa nikah lagi. Aku istrimu, Mas. Dan aku harus jadi satu-satunya istrimu. Aku gak mau dimadu, Mas. Aku gak mau. Ujarku sambil berurai air mata. Mohon maaf, Dek. 3 tahun lebih adalah waktu yang cukup lama untuk menasihatimu. Tapi kau selalu mengabaikan Mas. Hal ini juga gak bisa dibatalkan, karena prosesnya sudah 75%. Tinggal menunggu keputusan dari keluarga calon istri Mas. Ujar Mas Khalid serius. Enggak. Mas pasti hanya bercanda. Ini pasti hanya menggertak aku kan, Mas? Ini pasti gak benar kan, Mas? Ujarku masih dengan tidak percaya. Maaf, Dek. Mas sudah sering kali mengatakan Mas gak pernah main-main dengan ucapan Mas. Tunggu aja tanggal mainnya. Jawab Mas Khalid singkat. Gak bisa, Mas. Ini gak benar. Mas harus batalkan semua pengurusan ini. Biar aku yang bicara dengan wanita itu. Aku janji, Mas. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Aku akan berhenti dari kerjaanku, Mas. Aku mohon. Aku mohon jangan menikah lagi. Aku hanya mau kamu, Mas. Mohon jangan nikah lagi, Mas. Aku mohon maafin aku. Ujarku dengan tangis sambil membelas. Dan Mas Khalid bergegas pergi meninggalkan aku yang duduk menangis di samping meja makan. Hatiku getir, pedih. Begitu tahu kalau Mas Khalid benar-benar mewujudkan pernyataannya tempo hari, yang aku anggap hanya candaan dan gertakan sambal belaka. Aku sangat menyesal. Dan kini hanya bisa meratapi nasib rumah tanggaku yang sedang di ujung tanduk. Karena suamiku saat ini sedang berjuang mendapatkan kebahagiaan dari wanita lain. Maafkan aku, Mas Khalid. Maafin aku. Aku janji akan jadi istri yang baik buatmu, Mas. Aku akan penuhi semua keinginanmu. Maafin aku. Pendengar Nurani yang budiman, inilah penyesalan yang aku rasakan saat ini. Hatiku kalut. Aku sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan seorang lelaki yang begitu baik padaku. Seorang lelaki yang hanya menuntut perhatianku semata, hanya menuntut kebahagiaan dariku. Dan aku terlalu berambisi dengan karirku. Buat apa semua materi ini kalau akhirnya aku harus menerima nasib harus dimadu? Pendengar,
Dengan segala cara dan segala penyesalanku, aku terus memperjuangkan keutuhan rumah tanggaku. Aku meminta bantuan mertuaku untuk meminta maaf pada Mas Khalid dan berjanji akan menjadi istri yang baik buat dia. Dan meminta mertuaku untuk menasihati Mas Khalid agar membatalkan pernikahan keduanya. Dan Masya Allah, ternyata kedua orang tua Mas Khalid cukup kaget dengan masalah rumah tangga kami. Ternyata Mas Khalid tidak pernah sedikit pun menceritakan keburukanku di hadapan keluarganya, seperti yang aku sangkakan selama ini. Ya Allah, alangkah malunya aku. Alangkah meruginya aku sudah menyanyiakanmu, Mas. Maafin aku. Dengan nurani yang beriman, mohon doa dari kalian semua. Doakan agar rumah tanggaku baik-baik saja, dan Mas Khalid bersedia membatalkan niatnya untuk menikah lagi. Aku tahu aku sangat keliru, tapi aku benar-benar menyesali segalanya. Dan dengan berat hati, aku juga sudah mengajukan surat pengunduran diriku di kantor, dengan harapan agar semua ini bisa menyelamatkan kondisi rumah tanggaku yang tengah diambang kehancuran. Buat kalian para istri, aku nasihati untuk kalian, jika Allah menganugerahkan suami yang baik dan soleh buat kalian, jangan sia-siakan dia. Sayangi dia. Jangan sampai sesalku hari ini akan menimpa kalian di suatu hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami, bersama saya di malam hari ini dalam program Nurani Kisah Nyata. Sebuah kisah yang begitu menggugah hati kita semua, perhara rumah tangga yang sudah dikisahkan oleh seorang istri, Amirah di Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bagaimana kita menjalankan perputaran roda rumah tangga kita sesuai dengan patron syariat. Kita faham dengan hak dan kewajiban kita sebagai suami dan istri. Ya, memang teman-teman, rumah tangga itu banyak macam ujian-ujiannya. Ada diuji karena faktor ekonomi, ada ego, diuji juga dengan mertua, ipar-ipar, diuji juga dengan momongan dan segala macam tuh. Inilah rumah tangga teman-teman semua. Nah, tugas kita semua, tugas suami dan istrilah yang berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sebelum membawa persoalan tersebut atau mengikut sertakan pihak-pihak ketiga yang bisa menengahi masalah tersebut. Kalau masing-masing suami dan istri faham atas hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri, tentu semuanya tidak akan terjadi atau terhindar dari segala persoalan yang akan menguji rumah tangga. Ya, yang susah itu kalau misalnya suami aja yang berjuang untuk membuat rumah tangga tuh harmonis, sementara istri enggak. Atau sebaliknya ketika sang istri yang berjuang untuk membuat rumah tangga bahagia tapi sang suami enggak. Kudu keduanya harus berjuang, nggak boleh sepihak teman-teman. Makanya pernikahan itu butuh diilmui, nggak boleh karena cinta tiba-tiba aja ngelamar dan segala macam tuh. Tetap harus belajar ilmu syar'i, belajar bagaimana menjadi seorang suami yang baik, menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya juga begitu, menjadi seorang istri yang baik, yang bertanggung jawab terhadap amanah-amanahnya sebagai seorang istri. Ini penting banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang belum menikah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunggu atau mencari calon pendamping hidupnya, maka belajarlah ilmu syar'i yang baik gitu teman-teman ya. Ini penting banget karena dalam rumah tangga itu tidak bisa kita bilang hanya sekedar otodidak ya. Tidak bisa hanya sekedar oke, kita akan lalui pernikahan apa adanya. Nggak bisa teman-teman. Ada patron-patron syariat yang sudah ada yang harus kita ikuti teman-teman ya. Seperti ini yang terjadi sama Amirah ya di Surabaya. Beliau memang menceritakan bahwa tidak terlahir dari keluarga yang religius, bahkan orang tuanya, bapaknya
bapaknya Amira ini sekali-sekali ikut beribadah, ikut sholat teman-teman. Artinya Amira ini jauh dari pemahaman agamanya. Nah, tugas suami ketika kita menemukan wanita yang menjalin calon pasangan kita seperti ini, tugas kita adalah mengajari dia, membimbing dia. Ya, jangan setelah menikah kita juga sibuk dengan diri kita sendiri. Ya, memang hidayah milik Allah, tapi lagi-lagi tugas kita sebagai seorang suami yang punya tanggung jawab tersebut tetap memberikan pembinaan kepada sang istri, mengajarinya hal-hal yang bermanfaat, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang bijak. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita yang sudah paham agama, kemudian mungkin jodohnya perempuan yang tidak paham agama dan segala macam, supaya tidak terjadi seperti ini, ajak dia untuk belajar ilmu syar'i. Ya, tidak masalah ketika kita yang sudah mengerti agama, paham agama, kemudian menikahi perempuan yang awam seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama kita bisa mampu untuk membimbing dia setelah pernikahan, ya nggak masalah. Tapi kalau kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk itu karena mungkin juga pondasi keagamaan kita juga masih kurang, mungkin jangan mengambil resiko untuk itu. Nah, kalau saya melihat persoalan Amira ini, Amira yang begitu memperjuangkan perasaannya ke Khalid, ternyata bersambut juga dengan Khalid dan keluarganya. Memang Khalid adalah sosok yang sangat religius dan sangat menjaga hati, menjaga diri dan segala macam tuh. Itu adalah tipe Khalid. Tapi dia juga berani mengambil alih tanggung jawab menikahi Amirah yang memang tidak paham agama. Nah, pada saat pernikahan ini terjadi miss, ya. Allah alam, saya tidak bisa menyelami karena memang yang terjadi Khalid ini tidak menceritakan atau Amir ini tidak menceritakan apakah setelah pernikahan ia dibimbing oleh suaminya untuk belajar agama dan segala macam. Yang ada tuh praharanya adalah persoalan momongan, persoalan pekerjaan yang Amira terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Seperti itu teman-teman. Makanya kita tuh sebagai seorang pemimpin rumah tangga kudu memang harus tampil sebagai pemimpin rumah tangga selayaknya, ya. Ajarkan, bimbing dan segala macam. Kalau misalnya tiba-tiba saja kita minta sang istri yang memang sudah susah payah untuk mengejar karirnya, apalagi Amira ini di perbankan syariah, kemudian sudah naik level jabatannya segala macam, terus kita minta tiba-tiba berhenti. Nah, ini yang jadi masalah karena kita tidak ada pendekatan dulu segala macam tuh. Orang kaget. Ya, orang kaget aja gitu. Tapi kalau saya melihat ini lagi masalahnya, Khalid ini sudah 3 tahun lebih menasihati sang istri, pengen punya anak, kasih kode-kode dan segala macam. Amira menganggap bahwa anak itu adalah rizki. Jadi mungkin menurut Amira sesibuk apapun dia, kalau Allah kasih rezeki anak ya dapat anak aja. Tapi Khalid meyakini bahwa tetap kita ada quality time, hubungan yang berkualitas dan segala macam tuh. Yang itu membuat Khalid merasa bahwa kok kita begini-begini terus nih, tidak punya program untuk anak gimana gitu ya. Jadi Khalid berpikiran seperti itu. Nah, ini tidak sinkron teman-teman ya. Tidak sinkron. Amira merasa bahwa tetap punya anak, akan punya anak meskipun bekerja, kalau sudah rezekinya dapat ya dapat. Kalau Khalid meyakini bahwa tetap butuh quality time, hubungan yang berkualitas, sehingga ada ikhtiar-ikhtiar menuju ke sana, ada usaha-usaha menuju ke sana. Itu menurut Khalid. Buat para istri barangkali ini juga bisa menjadi pelajaran penting ya. Sesibuk apapun kita di luar, tetap kudu menyiapkan waktu yang terbaik juga untuk keluarga ya. Harus perhatiin suami, makannya, hubungannya dengan kita segala macam itu jangan diabaikan ya. Jangan sampai apa-apa yang menjadi kewajiban kita, apa-apa yang menjadi hak suami dari kita itu akan digunakan, akan dia dapat dari orang lain teman-teman ya. Karena kita tidak pernah memberikan itu. Hati-hati, kelemahan lelaki itu adalah ketika dia tidak mendapatkan apa-apa yang dia mau, yang selayaknya itu adalah haknya dari seorang istri, maka dia akan berusaha mencari itu di luar. Nah, hati-hati buat teman-teman semua para istri. Biasanya para istri akan kaget sendiri, kok tiba-tiba suami saya selingkuh? Kok tiba-tiba suami saya, padahal semuanya baik-baik saja. Ya seperti itu. Jadi intinya harus ada komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Tidak boleh ada miss yang menyebabkan hal ini terjadi. Ini penting banget. Soal rumah tangga ini bukan persoalan yang
mudah ya. Jadi menikah itu jangan menggambarkan rumah tangga menikah itu adalah perkara yang mudah, jangan teman-teman. Karena menikah itu bukan sehari 2 hari saja, tetapi kalau bisa untuk seumur hidup kita. Makanya ketika mempersiapkan pernikahan tersebut, jangan mempersiapkan uang panaiknya aja, jangan berusaha untuk menyiapkan yang 1 harinya aja, bagaimana pestanya harus meriah, kemudian juga harus ini dan itu segala macam. Jangan fokus pada pemikiran berpikir bahwa bagaimana pernikahan yang sehari itu sukses. Tapi kita juga kudu memperhatikan, mempersiapkan apa-apa yang akan kita jajaki, apa-apa yang kita akan lalui setelahnya, dan itu lebih panjang teman-teman. Nah, ini pentingnya komunikasi di antara pasangan suami istri. Ini yang sering diabaikan oleh kebanyakan suami dan istri. Bahkan para suami yang paham agama pun kadang lalai dengan hal ini. Seperti itu. Atau sebaliknya, suami yang kurang paham agama, istri yang sudah paham agama juga seperti itu. Kadang abai dengan hal-hal seperti itu, merasa bahwa hidayah itu milik Allah. Biarkan aja, mungkin kalau misalnya sudah saatnya dia dapat hidayah ya seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Tanggung jawab sebagai seorang suami itu memang harus membimbing istri ya. Dan seorang istri pun ketika dibimbing oleh suami selama tidak ada kemaksiatan dari apa-apa yang diajarkannya, kita kudu menerima itu teman-teman ya. Karena memang suami itu tidak hanya sebagai pasangan hidup, tapi juga bisa jadi sahabat, bisa jadi murabbi, guru dan segala macam itu yang memang kita bisa andalkan dalam segala hal, insya Allah setelah kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting banget. Baik, Herman Yaman Asyura, meskipun jarang kurang mendukung, meskipun jarang apa nih? Hairunisa Ismail, pelajaran. Novi, masya Allah. Sitiani, masya Allah terharu. Darwis Hamzah, masya Allah. Siapa lagi nih di atasnya? Saya mau sapa dulu. Sandi, semoga jadi pelajaran. Ida Banta yang menyimak. Siapa lagi nih? Sandi menyimak walaupun kini di kendarai, rindu bertemu, masya Allah. Sandi. Aisyah, masya Allah terharu, bahagia itu sederhana, cukup bersyukur dan bersabar. Iya, jadi seperti itu teman-teman ya. Seperti itulah pernikahan ya. Jadi kita jangan fokus pada momen yang 1 hari itu di mana kita akan menjadi raja dan ratu sehari doang, tapi kita juga kudu menyiapkan apa-apa yang justru lebih panjang darinya, karena ibadah pernikahan itu adalah ibadah terlama. Maka kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan matang ya. Jangan hanya fokus pada yang sehari itu saja. Oke teman-teman, dan yang paling penting kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan curhat keluar, jangan curhat ke siapapun. Pasangan kita itu adalah teman curhat kita ya. Jadi kalau misalnya dari pernikahan awal kita sudah terbiasa membangun komunikasi dengan pasangan, ini akan jadi nyaman teman-teman ya. Tapi kalau sejak awal pernikahan terjadi kemudian kita juga sudah terbiasa tidak membangun komunikasi dengan baik, ini yang jadi masalah ya. Karena masalah-masalah yang kecil itu bisa jadi besar kalau kita pendam ya. Tapi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita selalu musyawarahkan, kita selalu komunikasikan, insya Allah akan selalu ada solusi bersama ya. Dan ingat, tempatkan diri kita masing-masing sesuai porsinya. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan perempuan adalah wanita yang dipimpin, yang mau dipimpin segala macam itu ya. Jadi seperti itu. Jangan perempuan yang justru tampil sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Jadi harus proporsional ya. Suami harus jadi pemimpin, istri juga harus siap dipimpin. Jangan ngebantah kalau suami tidak mengajak kita pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syariat. Ini yang penting yang harus kita tanamkan dalam pernikahan. Itu penting banget teman-teman. Sekali lagi, komunikasi itu penting banget. Dan perbanyak belajar ilmu syar'i. Ini penting juga teman-teman. Karena fondasi rumah tangga kita itu di situ. Ya, kalau kita kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat belajar ilmu syar'inya, ini insya Allah rumah tangga kita tidak akan gampang goyah. Seperti itu. Dan buat Amirah, terima kasih banget nih sudah bergabung bersama kita, sudah berkisah dengan prahara rumah tangga. Prahara rumah tangganya mudah-mudahan masih ada kesempatan dari sang suami untuk kembali memperbaiki rumah tangga, karena memang teman-teman memperbaiki rumah tangga itu lebih baik daripada membuat rumah tangga yang baru
ya, yang belum tentu juga akan sebaik yang kita harapkan teman-teman. Oke, saya akhiri dulu perjumpaan kita untuk malam hari ini. Insya Allah kita bersua kembali dengan kisah yang berbeda dalam acara saya di akun Facebook saya. Terima kasih, selamat beristirahat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.